Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu yang masih hangat di telinga kita, tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini, kami akan membahas terkait usulan DPR untuk membahas RUU KIA atau Kesejahteraan Ibu dan Anak, yakni terkait cuti 6 bulan bagi wanita yang melahirkan. Baru-baru ini, media Santara memberitakan terkait kabar bahwa DPR telah menyepakati untuk rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA agar dibahas lebih lanjut untuk menjadi undang-undang, yakni pada Kamis 9 Juni 2022. RUU KIA sejatinya sudah sempat diusulkan pada Februari 2020 lalu dan di tahun 2022 masuk ke dalam daftar prolegnas RUU prioritas. RUU ini didasarkan pada sila kedua dan kelima Pancasila yang bermaksud bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itulah, RUU KIA ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Meskipun sebelumnya sudah terdapat pengaturan masa cuti melahirkan selama 3 bulan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan, namun melalui RUU KIA ini, durasi cuti melahirkan akan menjadi 6 bulan, serta masa istirahat selama 1,5 bulan bagi ibu yang bekerja yang mengalami keguguran. Pengaturan cuti melahirkan dalam draft RUU KIA diatur dalam bab 2 tentang hak dan kewajiban, khususnya dalam pasal 4 ayat 2 dan 3, di mana dalam ayat 2 menyebutkan setiap ibu yang bekerja berhak untuk mendapatkan waktu istirahat untuk memerah air susu ibu selama waktu kerja, mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan, mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan maupun bidan. Hal tersebut tentunya jika mengalami keguguran. Selain itu juga berhak untuk mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa setiap ibu yang sedang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan C tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Untuk itulah, pertimbangan memperpanjang cuti hingga 6 bulan bagi ibu juga bertujuan agar anak bisa mendapatkan ASI secara eksklusif dengan lancar, serta dapat menjadi upaya dalam menurunkan angka stunting bagi generasi selanjutnya. Tentunya banyak pihak yang menyambut positif rencana tersebut, namun masih saja terdapat pihak yang kontra mengenai RUU ini. Banyak pihak yang meragukan efektivitas cuti 6 bulan ini. Seperti RUU inilah yang memungkinkan banyak perusahaan lebih memilih atau merekrut pekerja laki-laki dibandingkan perempuan. Mengingat cuti panjang yang mereka dapatkan nantinya ketika melahirkan tentu akan mengurangi jumlah SDM selama masa cuti. Sehingga aturan ini dapat membuat perusahaan cenderung mengurangi porsi karyawan wanita dan terdapat anggapan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi di dunia kerja akan menjadi rendah. Padahal, usulan ini telah sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana sebaiknya perempuan bekerja mendapatkan cuti selama 6 bulan agar memberikan kesempatan kepada ibu baru untuk beradaptasi cukup terhadap peran barunya. Hal ini karena kenyamanan psikologis sang ibu ke depannya juga akan sangat berdampak pada tubuh kembang anak. Cuti melahirkan 6 bulan ini adalah kebijakan yang sangat baik bagi masa depan bangsa. Mengingat anak adalah masa depan bangsa, ketika anak-anak sehat, maka kualitas anak pun akan bagus dan diharapkan mampu membawa dampak positif pada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Usulan cuti melahirkan demi meningkatkan kualitas generasi pun telah selaras dengan peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tempat kerja juga harus mendukung program ASI eksklusif dengan memberikan fasilitas ruang laktasi dan memberikan kesempatan bagi ibu bekerja yang menyusui.
Ancaman hukumannya pun cukup serius jika perusahaan mengabaikan peraturan ini. Selain denda, izin usaha perusahaan pun terancam dicabut. Sejatinya tidak hanya di Indonesia, negara lain pun juga banyak yang telah memberikan jatah cuti melahirkan mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Contohnya di Swedia, di mana seorang wanita yang baru melahirkan berhak atas cuti melahirkan selama 480 hari atau lebih dari 1 tahun. Terlebih, selama cuti, sang ibu pun juga tetap mendapatkan gaji sebanyak 80% dari gaji selama masa cuti, dan jatah cuti ini pun dapat diambil kapanpun hingga sang anak berusia 8 tahun. Jatah cuti melahirkan yang lama membuat Swedia menjadi negara terbaik terhadap perempuan yang melahirkan. Selain itu, hal yang sama juga dilakukan oleh Inggris, di mana mereka memberikan jatah cuti melahirkan selama 52 minggu, di mana 39 minggu diantaranya tetap mendapat gaji. Tentunya, kita bisa berkaca dari kebijakan di negara lain. Hal inilah yang tentu semakin membuktikan bahwa memberikan perlindungan hukum bagi wanita melahirkan merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dalam mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak mengenai maternitas ini juga telah diatur dalam hukum internasional seperti Konvensi ILO Nomor 183 tentang perlindungan maternitas. Dalam konvensi ini mengatur bahwa perlindungan kesehatan ibu dan anak seperti pada pasal 3 Konvensi ILO nomor 183, kemudian pada pasal 4 yang mengatur terkait cuti melahirkan serta perlindungan kerja dan non-diskriminasi yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9. Pengaturan regulasi terkait hak maternitas sebenarnya telah disusun secara baik oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan pengaturan tersebut guna melindungi pekerja wanita agar dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak maternitas seperti misalnya keguguran di tempat kerja yang tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja menjadi salah satu ketimpangan yang tentu perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak perusahaan. Mengingat pada hakikatnya hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap manusia. Hak-hak pekerja perempuan pun juga diatur dalam CEDAW yang menyebutkan bahwa hak perempuan dalam ketenagakerjaan adalah mempunyai kesempatan bekerja yang sama seperti laki-laki. Hak dalam ketenagakerjaan tersebut dapat berupa kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga menerima upah yang setara. Maka, dalam hal ini hukum terkait ketenagakerjaan ditujukan agar terdapat pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itulah, RUU KIA ini yang menjadi salah satu upaya perlindungan bagi para perempuan di tempat kerja, menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana dan prasarana umum. Untuk itulah, ini menjadi komitmen bersama termasuk pemerintah dan masyarakat dalam mendukung rancangan aturan tersebut demi masa depan generasi penerus bangsa. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.